kamu. Kalau kamu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kalau kamu meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka kamu termasuk orang-orang yang takwa. Dan orang-orang yang takwa sudah disediakan oleh Allah, uiddat lil muttaqin, surganya Allah disediakan bagi orang-orang yang takwa. Berawal daripada ngaji. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Gratis dan dapat pahala. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila ihsani ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang berbahagia dan yang kami hormati pada malam hari ini tentunya sebagai sahibul bait, yaitu guru kita bersama Ustadz Abi Sofyan Sauri beserta Umi, yang kita muliakan bersama-sama para guru, para habaib, para asatidz, wabil khusus guru kita bersama Habib Hamzah Asgab dari Perum. Yang kita hormati juga kita muliakan bersama-sama guru kita, yaitu Kiai Ustadz Wahyudin dari Kampung Ilat. Yang kami hormati para asatidz, hadir tengah-tengah kita guru kita Ustadz Usman dari Geraha Pasar Kemis. Ada juga kita lihat tadi hadir pula guru kita Kang Ustadz Sirajudin dari Picung. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para kesepuhan, wabil khusus Bapak Ketua RW 07 Bapak Didi Arianto, dan juga Bapak Ketua RT 04 Bapak Puridi, dan juga para ketua RT dari RT 01 sampai RT 06 yang hadir, dan juga kami hormati pemangku wilayah Desa Pasar Kemis Bapak Kepala Desa Haid Al-Haitomi, yang pada malam hari ini nampaknya kehadiran beliau diwakilkan atau diwakili oleh Bapak Sekdes Desa Pasar Kemis, Bapak Sekdes Desa Pasar Kemis, yakni Bapak Bahrul Ulum. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Sekdes. Yang kami hormati para tokoh, para kesepuhan Perumahan Geraha Pasar Kemis, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati juga ibu-ibu dari pengajian Kolbu Quran, ya, yang selalu hadir, dan ibu-ibu yang lain. Yang kami hormati juga tim hadroh yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Abi Sofyan Sauri dan Ustadz Budi, yang senantiasa selalu hadir mendampingi, mengiringi lantunan selawat yang kita laksanakan khususnya di Perumahan Geraha Pasar Kemis. Yang kami hormati
para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman Islam, panjang umur, sehingga dapat bersama-sama hadir pada acara penutupan sementara pengajian sekaligus menyambut bulan suci Ramadan yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi. Salam dan salawat mudah-mudahan selalu tersanjungkan kepada junjungan alam Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan khususnya kita yang hadir pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kelak akan mendapatkan syafatul ujmah beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, izinkanlah kami beberapa saat berdiri di hadapan para jamaah sekalian sebagai perwakilan dari guru kita Ustadz Abi Sofyan Sauri pada malam ini sebagai Sabil Bed, sebagai penanggung jawab acara pada malam hari ini, untuk menyampaikan beberapa hal sekaligus juga nanti membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama, mewakili keluarga Bapak atau Ustadz Abi Sofyan Sauri, pada malam hari ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah yang telah datang pada acara pada malam hari ini, sehingga apa yang menjadi niatan guru kita untuk melaksanakan penutupan sementara sekaligus tasyakuran menyambut bulan suci Ramadan pada malam hari ini telah bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Tentunya dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para jamaah, kami hanya bisa mendoakan, tidak bisa memberikan apa-apa kecuali doa. Mudah-mudahan niat dan keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah sekalian hadir di tempat ini menjadi ladang pahala yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, guru kita juga mengucapkan ribuan terima kasih atas semua bantuan sumbangsih yang telah diberikan oleh para jamaah, para tetangga sekalian, baik itu berupa sumbangan moral maupun material. Tentunya untuk hal ini juga tidak dapat memberikan balasan apa-apa kecuali mendoakan mudah-mudahan sumbangsih yang diberikan kepada acara pada malam hari ini akan menjadikan pahala yang mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tentunya kami menyadari bahwa dari awal sampai nanti akhir terdapat sekali banyak kekurangan penyambutan dari kami, baik tempat maupun lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami mohon maaf, mohon maklum, dan bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Para jamaah sekalian, susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini adalah tadi dari awal ba'da maghrib telah kita laksanakan, maksud kami ba'da isya kita laksanakan pembacaan Ratibul Atos yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Fahrul Baihaqi. Kemudian tadi disambung dengan pembacaan Maulid, dan sampai saat ini pada acara selanjutnya, yaitu yang pertama kita mendengarkan sambutan pada malam hari ini yang akan disampaikan sebagai pemangku wilayah dari RW 07 nanti Bapak Didi Aririanto. Setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim
yang insyaallah akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Helmi dari Al-Istiqlaliyah. Dan acara yang berikutnya yaitu kita akan sama-sama mendengarkan tausiah ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Wahyudin dari Kampung Ilan. Dan yang terakhir adalah doa penutup, mungkin nanti kita sambil ramah tamah. Baiklah para hadirin sekalian, untuk bersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat hajat wabil khusus sahibul bait Ustadz Abi Sofyan Sauri dan Umi sekeluarga dan juga umumnya kita semua yang hadir akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 07 kepada Bapak Didi Aririanto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana dinil Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali ashabi Sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad salim daiman kasiro. Yang saya hormati al-mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, guru kita bersama Abi Sofyan. Yang saya hormati guru kita juga bersama, alhamdulillah, Turia Rasulullah Al-Habib Hamzah Al-Segab yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya muliakan juga Ustadz Wahyudin dari Kampung Ilan. Yang saya hormati jajaran kepemerintahan Desa Pasar Kemis, Bapak Sekdes Bahrul Ulum, dan jajaran kepemerintahan di KRW 07, Bapak-bapak Ketua RT dari RT 01 sampai RT 06. Yang saya hormati jajaran kepengurusan DKM Mushola Baitul Faizin, Kesepuhan RT 04 sekaligus Rois Mushola Baitul Faizin Bapak Usman Domiri, Ikhwanul Muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuhajahah di lingkungan RT 04, khususnya di wilayah RW 07 baru Pasar Kemis, dalam acara penutupan sementara pengajian anak-anak dan penutupan sementara juga majelis Lotibul Atos yang dipimpin selama ini oleh guru-guru kita, terutama Abi Sofyan. Selawat teriling salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah kita diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah yang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semua yang saya hormati, pada malam ini momen kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan
yang pastinya kita nanti kedepannya tidak ditutup sepenuhnya, jadi sementara. Kita berharap di momen di bulan suci Ramadan kita bisa meningkatkan ibadah kita, amal kita, karena menurut alim ulama ataupun yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, di bulan suci Ramadan nanti amal ibadah kita akan dilipat gandakan. Yang saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada keluarga Abi Sofyan dan Umi yang alhamdulillah sampai saat ini mengajarkan anak-anak kita ngaji, bisa membaca Quran, bisa menghafal, dan tadi siang sudah melaksanakan beberapa mungkin dari anak-anak kita tampil. Itulah mungkin membentuk karakter, keberanian anak-anak kita untuk tampil, supaya kedepannya anak-anak kita punya keberanian untuk tampil di depan umum untuk hal-hal yang baik. Dan salah satunya ini ajaran anak-anak yang tidak online, jadi pengajian di lingkungan geraha itu beda di sekolahan. Kalau di sekolahan itu orang tuanya ya Bu yang agak mumet. Kalau di Abi alhamdulillah nggak ada online, datang ngaji. Cuman kenapa besok diliburkan? Ya biar anak-anaknya fokus berpuasa. Yang keduanya kalau tetap di ngajiin nanti bahaya. Anak-anaknya biasanya kalau ngaji pada bawa bekal. Kalau bulan puasa bawa ongkos jajan nggak jadi puasa. Jadi diliburkan sejenak. Saya berharap kedepannya mari kita support ataupun kita dukung setiap majelis ataupun kegiatan mengajarkan anak-anak kita. Inilah salah satu guru ataupun pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi yang pasti saya ucapkan terima kasih kepada Abi dan keluarga, dan semoga Abi dan keluarga selalu disehatkan badannya, dimurahkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan keistiqomahan untuk selalu mengajarkan anak-anak kita, dan termasuk kita sendiri yang udah tua nih, termasuk saya. Alhamdulillah dengan bisa hadir di majelis-majelis ilmu yang ada di Geraha, kita sedikit banyak untuk diri saya sendiri mengerti ataupun yang tadinya tidak tahu, alhamdulillah. Apalagi nanti ditambahkan dengan tausiah agama yang insya Allah akan dihadirkan, disampaikan oleh guru kita dari Kampung Ilat. Dan saya atas nama pribadi dan kepengurusan RW 07 mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila selama ini dalam kepengurusan kami ada banyak hal, tingkah laku, perbuatan ataupun pelayanan masyarakat yang kurang memuaskan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya tetap jaga kerukunan, kedamaian di lingkungan Geraha. Dengan adanya begini, semoga kita khususnya lingkungan warga Geraha Pasar Kemis dijauhkan dari bala, dari mara bahaya ataupun dari yang sifat-sifat yang tidak baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua RW yang telah menyampaikan sambutannya untuk kita semua. Jamaah sekalian, sambutan yang kedua kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Kepala Desa Pasar Kemis yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa Pasar Kemis. Kepada beliau Bapak Bahrul Ulum dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amalhu min salatin, yani alawal shadaqatin jariyatin wasani al ilmu yantabau bihi wal akhir waladun sholihun yad'ulah. Pertama-tama bila kita bersama-sama panjatkan rasa puja dan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang malam hari ini yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, berkumpul, bersilaturahmi dalam acara penutupan sementara pengajian di Perum Geraha yang kita cintai. Salat berkat salam terbaik kecelakaan pegadaian baginda alam, penobat kebatilan, pengoyak kejoliman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terbaik para keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan pula kita masuk dalamnya, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati pengisi materi ataupun nanti yang menyampaikan mujizat hasanah, yang saya hormati juga habaib, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Perum Geraha, yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya banggakan. Mohon izin Bapak, ya mohon izin Ibu kesepuhan dan tamu undangan khusus, saya mungkin mewakili dari pemerintah Desa Pasar Kemis mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf Bapak pimpinan ataupun kepala desa tidak bisa hadir di kesempatan malam hari ini karena ada sekalian hal kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, dan kami sebagai pemerintah Desa Pasar Kemis mengapresiasi kegiatan penutupan ataupun kegiatan Islami yang ada di Desa Pasar Kemis. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan rutinitas dan menjadi kegiatan-kegiatan yang nanti ke depan menghadapi bulan suci Ramadan sebagai pedoman ataupun mengapresiasikan di kegiatan yang akan datang. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf pada kekurangan kelebihannya karena waktu dan sebagainya. Udah malam Bapak-bapak ya. Itu sekali lagi Pak Kades mohon izin ya dengan sebesar-besarnya, mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya. Tidak bisa hadir bukan ada sekalian hal karena ada kegiatan yang benar-benar tidak bisa diwakilkan ya. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekdes kita. Ya, bagi yang belum kenal, tadi beliau adalah sekretaris desa kita, Desa Pasar Kemis. Ya, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Baiklah para jamaah sekalian, kita memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Insyaallah akan disampaikan atau dibawakan oleh Ustadz Helmi dari Al-Istiqdah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Anta nusqatul akwan, fika sunnatul rahman. Anta nusqatul akwan, fika sunnatul rahman. Wajma suwar al-Quran, bismillah, wajma suwar al-Quran, bismillah, sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء لهداكم أجمعين.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul habibul karim wa nahnu jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi jemaah sekalian pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membacakan dan juga kita semua yang mendengarkan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan tauziah atau nasihat ceramah agama untuk kita semua pada malam hari ini. Mari kita sama-sama dengarkan kepada para adik-adik, anak-anak semuanya. Nanti diminta untuk tidak berisik ya, tenang kita dengarkan. Dan para jamaah sekalian, mudah-mudahan nanti apa yang akan beliau guru kita sampaikan akan menjadi oleh-oleh bagi kita semua sepulangnya kita dari majelis ini. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ulah pakai bangku lah nya, yuk baik mah. Ini bangkona kayak itu kan, nah gitu. Jadi lingkaran, terus ntar langsung di tengahnya kasih. Nampak ibu-ibu grogi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil am wa ala alihi wa sahbihi hudatil umam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, faqala Imamun al-Jurjani fi kitabih al-ibadatu hasanun sawabuha wal ma'siyatu qabihun azabuha. Wa qala syekhuna fi alfiyah wa rafu fi ghairil ladzi marraja fama ubi haf'al wada' ma lam yubah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah kaum muslimin wa muslimat, wabil khusus para habaib, para alimil ulama, para asatir, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Abi Sufyan beserta keluarga yang saya muliakan dan saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan para aparatur pemerintah dari tingkat RT, RW, kepala desa beserta jajaran, tak terkecuali Bapak Camat, Bapak Bupati. Seharusnya Bapak Pati, bukan Bupati, karena bupati kita laki-laki ya. Bapak Pati, Bapak Gubernur, sekalian Presiden yang kita cintai, yang kami muliakan, mudah-mudahan para pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, dijadikan pemimpin-pemimpin yang menjadi contoh yang baik terhadap rakyatnya, pemimpin-pemimpin kita yang menuntun kepada kita dari jalan kesesatan menuju jalan hidayah, bukan sebaliknya ya Pak Bu. Kalau di sini banyak mamake dan bapake. Mamake ada mamake, nah, bapake akeh temenan. Geus gado-gado bae ieu mah Sunda, Jawa, geus Melayu, geus kumaha aing balah. Yang saya muliakan Pak, insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat berbingkai salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjunan alam panutan umat Sayyidul Awwalin wal Akhirin,
yang mempunyai syafaatul uzma, yang memberikan izin para aulia-aulia Allah untuk memberikan syafaatnya di hari kiamat, yang sangat-sangat kita nantikan dan harapkan syafaatnya, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terkecuali salawat dan salam ini pun semoga terlimpah ke segenap keluarga beliau, dzurriyyah beliau, para habib, para hababah, para syarif dan syarifah, juga para raden-raden, para pangeran-pangeran, sultan-sultan yang masih ada sambungan darah ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam ini pun semoga terlimpah kepada seluruh sahabat-sahabatnya yang setia mendampingi beliau, juga umatnya, kita semua yang insyaallah akan selalu teguh memegang ajaran syariatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat yang khusus dari beliau, amin. Mudah-mudahan kita semua minum telaga Kangjeng Nabi di hari kiamat, amin. Mudah-mudahan Kangjeng Nabi menjadi penolong bagi kita, amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin malam semakin syahdu, tidak terasa sudah memasuki jam 10 malam. Mignet namanya, tahu mignet? Mignet datang geus penting ya. Waktu tangan di atas ya apa ya, mignet sekarang menunjukkan jam 10:30, tapi kelihatannya bapak-bapak, ibu-ibu masih semangat. Insya sekarang masih semangat, insya. Tambah 1 jam masih sama, tambah 2 jam masih sama, 3 jam mah PSKB. Saya tidak akan panjang lebar, dan ini nggak ada tema sebetulnya, ini cuman pemberitahuan doang. Malam penutupan pengajian sementara marhaban ya syahrul Ramadan, teu nyambung amat ya. Jadi pada malam hari ini yang tertulis di sini adalah penutupan pengajian sementara. Sebetulnya ibu bapak kalau pengajian jangan ditutup-tutup, dibuka aja, orang malas. Apalagi kalau ditutup, dibuka aja orang jarang datang. Udah dikopiin, dikasih kue, dikasih rokok, ya koar-koar, tua DKM, uy ngaji, ngaji. Ya tetap aja yang datangnya cuma itu juga, kakek-kakek mulu yang datang. Paling juga nenek-nenek. Kenapa kek nek selalu rajin datang ke majelis taklim? Kan tahu kakek-kakek, nenek-nenek itu ya jauh dari belakang, ya dekat ke depan. Maksudnya apa? Tareh modar. Makanya kalau kakek-kakek, nenek-nenek harus sering-sering datang ke majelis taklim, betul? Kalau kakek-kakek, nenek-nenek kalau jauh dari majelis taklim bahaya. Kenapa bahaya? Bahaya. Tapi alangkah lebih bagusnya yang menghadiri majelis taklim, yang memenuhi masjid,
Majlis-majlis taklim adalah orang-orang yang masih sehat, orang-orang yang masih muda, orang-orang yang masih kuat, karena itu lebih luar biasa pahalanya. Betul? Jadi untuk sementara malam ini di majlis taklim ini akan ditutup. Sebetulnya bukan ditutup, cuman pindah jadwal. Ya, sebetulnya cuman pindah jadwal. Nanti jadwalnya masuk ke bulan suci Ramadan, kita adain lagi taklim, ya, biasa sama-sama tadarus, sama-sama mikraan, sama-sama simaan, bahkan kita suka mendengar faidah-faidah sholat tarawih dan yang lain-lain. Sebetulnya pindah jadwal. Kenapa kalau ditutup sementara? Kalau ditutup sementara minimal 40 hari itu. Coba kalau malam ini mulai ditutup, 1 minggu ke depan kita masuk bulan suci Ramadan, kemudian 1 bulan Ramadan full ditambah plus mudik 1 bulan. Jadi ngajinya, liburnya terlalu lama, hampir 2 bulan. Nah ini yang sangat berbahaya bagi kita sebetulnya, Ibu, Bu, ya, Pak. Kalau kita terlalu lama tidak mengaji, kalau kita terlalu lama tidak berkumpul dengan para alim ulama, ini minimal ada 2 penyakit, ada 2 musibah yang akan terjadi kepada diri kita. Mau tahu? Mau tahu? Wani piro? 50.000 cek si eta. Bisaan bes ya Mai, ya ampun. Ini bahayanya kalau kita tidak berkumpul dengan para alim ulama, kalau kita tidak menghadiri majlis taklim. Bahaya ini Bapak Ibu. Lebih berbahaya daripada virus corona, lebih bahaya daripada si Covid, lebih bahaya daripada si Omicron, lebih bahaya daripada si Omicron, terlebih Megatron, musuhnya Transformer. Betul. Politron. Udah macam-macam ini juga ya, vaksin. Waduh, Masya Allah, ada booster, nanti ada ghoster. Ghost itu hantu, tersuster berarti suster hantu, suster ngesot bisaan sih. Udah kuari calalerdas. Ini bahaya kalau kita tidak berkumpul dengan para alim ulama. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa li Aliyil Murtada, wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Walaupun wasiat ini secara khusus ditujukan kepada Sayyidina Ali, tetapi secara umum ini adalah untuk kita, untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya kalau kita jauh dari majlis taklim. Kata Kanjeng Rasul kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, man madha alal mu'minina arba'una sabahan walam yujalisil ulama qasa qalbuhu wajasura alal kabair li'anna al-ilma hayatul qulub. Wahai Ali, kata baginda Rasul, barang siapa orang mukmin 40 hari lewat dia tidak berkumpul bersama para alim ulama, dia tidak datang di majlis taklim, dia tidak belajar ilmu agama, maka 2 ini bahayanya. Yang pertama, qasa qalbuhu, batinnya tersebut menjadi keras, hatinya menjadi keras. Ini kalau sudah hatinya keras bahaya. Kalau hati keras dinasehati marah.
Kalau dinasehati marah. Kenapa? Karena hatinya keras. Kalau dengar ceramah panas, apalagi kalau dengar azan, tambah marah. Hei, azannya jangan keras-keras, kecilin. Hei, toaknya kecilin. Waktu sholat dohor azan, asar azan, maghrib azan, kecilin. Marah, panas. Kenapa? Karena hatinya keras. Ini bahaya. Kalau orang hatinya sudah keras, itu luar biasa bahaya. Kalau diceritain surga, dia kagak pengen. Kalau diceritain neraka, dia tidak takut. Kalau diceritain musibah, dia biasa-biasa saja, malah sibuk selfie. Kalau sekarang musibah bukan jadi itibar, bukan jadi bahan renungan, tetapi bahan tontonan, bahan selfiean. Itu zaman sekarang. Yang lebih bahayanya lagi, orang sakaratil maut sibuk divideoin orang lagi sekarat. Kok begitu amat sekaratnya ya? Bukan dibantuin talqin, bukan dibantuin baca la ilaha illallah, bacain Al-Quran, bacain surat Yasin dan yang lain-lain agar dia menjadi ringan. Tetapi kalau hatinya keras, sibuk dengan videonya, sibuk dengan mengabadikan orang sakaratil maut. Benar? Kalau sekarang apa aja pasti ya, status tuh, profil apa sih profil? Ada juga bahan bangunan tuh profil. Ya, ini repot urusannya. Bukan jadi bahan renungan, bukan jadi bahan iktibar, tetapi sibuk jadi tontonan. Itu akibat hati keras. Kalau ada kiai ngomong masalah surga, hatinya nggak tergerak, nggak ingin masuk surga, biasa aja, nggak ada rasa demen. Ketika diceritakan neraka ataupun siksa kubur ataupun kejadian kiamat, dia tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena hatinya keras. Kenapa hati bisa keras? Karena tidak hadir di majelis taklim, karena tidak sering bergaul dengan para alim ulama. Yang kedua, bahayanya kalau kita tidak bergaul dengan para alim ulama, bahayanya yang kedua ketika kita jauh daripada majelis taklim, jauh daripada majelis ilmu, jauh daripada alim ulama, wajah surah alal kabair. Ini yang bahaya. Wajah surah alal kabair, dia berani terhadap dosa-dosa besar. Dosa kecil dianggap sepele, dosa besar dianggap biasa. Dosa dianggap biasa. Kalau dosa sudah dianggap biasa, maka dia tidak merasa berdosa ketika dia berdosa. Kalau dia tidak merasa berdosa ketika berdosa, itulah dosa yang paling besar. Apalagi sampai menghalalkan itu dosa. Na'udzubillah min. Ya Allah, ya Rabbi, karena jauh daripada alim ulama, karena takut menghadiri majelis taklim. Ada orang begini mulu, tiap hari ngaji, emangnya bisa datangin duit apa? Tiap hari ngaji, emangnya bisa sehat apa? Emangnya ngaji bisa tambah harta ya apa? Ini sangat bahaya.
Maka oleh karena demikian jangan sampai kita jauh daripada alim ulama, jangan sampai kita tidak hadir di majlis talim, jangan sampai kita lupa mencari ilmu agama. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qulub, karena sesungguhnya belajar ilmu agama itu akan menjadikan hidup hati kita. Betul? Belajar ilmu agama. Jadi kalau misalkan ditutup sementara dari mulai sekarang sampai dibuka lagi bulan Syawal, kelamaan. Maka saya usulkan pindah jadwal saja, karena nanti bulan suci Ramadan pun alhamdulillah kita masih ada taklim, masih ada pengajian. Jadi pindah jadwal lah bahasa yang paling tepat. Tapi kalau di kita kadang-kadang pokoknya penutupan sementara, baik kabur paeh, atin teu dibuka deui. Mangkaning paeh tah urang Cilongok mangkaning. Jadi dua tuh. Kalau 40 hari orang mukmin tidak menghadiri majlis taklim, maka dua bahayanya: satu, hatinya keras; kedua, dia berani melakukan dosa-dosa besar. Dan kita tahu, semua orang juga tahu bahwa ibadah itu baik pahalanya. Semua orang juga tahu maksiat itu banget pedih siksaannya. Tetapi kadang-kadang di dalam diri kita, di dalam hati kita itu dianggap sepele, biasa saja gitu. Ini yang bahaya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebetulnya bagi orang mukmin, sebetulnya bagi orang Islam, kalau dia ingin masuk surga, bahkan dia tidak ingin masuk surga, tetapi surga menginginkan dia, itu luar biasa. Ada tipsnya bagi orang mukmin. Ini kalau ditanyakan kita kalau mati kan pengen surga, betul? Bapak kalau mati pengen surga apa neraka? Jawabnya surga. Ibu kalau mati pengen surga apa neraka? Ya jelas surga lah. Ada orang mukmin dia tidak menginginkan surga, bahkan tidak takut terhadap neraka. Tetapi surga tersebut menginginkan dia, tetapi surga menginginkan dia, kemudian neraka menjauhi dia. Padahal dia tidak ingin. Malah itu orang mukmin yang paling hebat, karena ibadahnya tidak memandang surga dan neraka. Seperti Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Siti Rabi'atul Adawiyah ini karena luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengalahkan cintanya kepada Allah terhadap cinta terhadap surga, dan juga tidak takut terhadap neraka. Jadi yang dilihat oleh Rabi'atul Adawiyah itu, ibadah itu tidak memandang surga, tidak memandang neraka. Maka sangat salah sekali ketika orang tersebut ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hanya menginginkan surga, dia takut terhadap neraka. Kok yang ditakutkan neraka bukan Allah? Kok yang diinginkan surga bukan Allah? Ini kata Rabi'atul Adawiyah. Masa kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sementara yang kita inginkan surganya Allah? Atau itu mah nggak naik-naik derajat kita di sisi Allah. Kenapa? Karena kita berpaling, karena kita mencari makhluk Allah. Kalau saya tanya, surga makhluk apa bukan? Neraka makhluk apa bukan? Kenapa seorang mukmin kok dia takut, kok dia ingin makhluk, kok dia takut kepada makhluk, bukan ingin kepada Allah, bukan takut kepada Allah. Wah, ini luar biasa. Ini udah ningkat imannya sampai tingkat imannya iman hak, ataupun imannya iman yakin.
Kalau di dalam kitab Kasifatus Syajah tingkatan iman itu ada 5. Ada iman taklid, ada iman istidlal, ada iman iyan, ada iman ilmu, ada iman iyan, ada iman yakin, ada iman hakul yakin ataupun hakikatul hakikat. Sehingga Rabi'atul Adawiyah tersebut suatu ketika dia berjalan ke pasar. Rabi'atul Adawiyah dia jalan ke pasar, ya, di tangan kanannya dia membawa ceret. Tahu ceret? Apa itu ceret? Ikan deh siama, kendi. Kayak Roma Irama aja nggak tahu ceret-ceret aja. Kalau Roma Irama mah dia mah bawa ceret juga dapat duit. Ning ting ceret, ning ting ceret. Bawa kendi sambil diisi air. Di tangan sebelah kirinya dia bawa obor. Nih Rabi'atul Adawiyah. Begitu datang ke pasar, dia ngomong sama orang-orang pasar, "Hei penduduk pasar." Kalau di sini jangan jauh-jauh. "Hei penduduk Puri." Bukan, "Hei penduduk Picung." Karena di Picung sampai ke Puri sono banyak tukang dagang. Beda waktu dulu tahun 92. Waduh, tahun 92 saya mulai mondok di Cilongok tahun 92. Ini kalau Zara kesini ke kakek saya di sini nih, dikuburnya di sini nih di Perum ini. Itu suka jalan kaki saya. Ya, jalan kaki itu terasa jauh kalau dulu, karena memang masih kosong. Tapi kalau sekarang mah nggak terasa. Kenapa? Karena banyak yang lewat. Tahun 92 masih kosong ini Pak, ini belum ada geraha ini. Puri Jaya juga belum ada, karena kami suka apa namanya nanam padi di sono, di sawah Abah sono, di apa sepuh. Ya, nanam padi, kadang-kadang ikut bantuin macul, kadang-kadang ikut bantuin ngoyos tuh. Tahun 92 Rabi'atul Adawiyah ngomong ke orang-orang pasar, "Hei orang-orang pasar, apakah engkau melihat apa yang aku bawa?" "Lihat," kata orang-orang pasar. "Kamu bawa itu kan obor?" "Iya." "Kamu bawa kendi kan?" "Iya." "Maksudnya apa hei Rabi'atul Adawiyah?" Jawab Rabi'atul Adawiyah, "Dengan obor ini aku akan membakar surganya Allah. Dengan air yang ada di ceret ini aku akan padamkan neraka." Ya Allah. Itu kata Rabi'atul Adawiyah. Maka pada waktu itu orang-orang pasar, orang-orang yang mendengar jawaban Rabi'atul Adawiyah kok bingung. Ini udah gila apa? Apa habis obat? Masa surganya Allah mau dibakar sama obor? Masa nerakanya Allah mau dipadamkan dengan air satu kendi tadi? Mana mungkin lah. Ternyata bukan itu yang dimaksud dengan Rabi'atul Adawiyah. Bukan sesungguhnya ingin membakar surga, bukan sesungguhnya ingin memadamkan neraka, tetapi maksudnya adalah ibadahnya hanya kepada Allah semata. Ini kalau saya tanya, Pak, Bu, seandainya Allah tidak menciptakan surga, Bapak Ibu tetap sholat, Bapak tetap puasa, Bapak tetap baca Quran, Ibu tetap bersedekah, karena yang paling sedekahnya adalah ibu-ibu. Itu yang paralek-paralek kalau di kampung masjid yang paling banyak sedekah ibu-ibu, karena laki-lakinya keluar nggak ada di rumah. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan surga, seandainya Allah tidak menciptakan neraka, seandainya Rabi'atul Adawiyah tetap dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, karena ibadahnya bukan ingin masuk surga, karena ibadahnya tidak takut masuk neraka, tetapi ibadahnya hanya semata-mata karena Allah. La ilaha la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang dicari kecuali Allah, tidak ada yang dituju kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya Rabi'atul Adawiyah. Sudah sampai tingkatan luar biasa keimanannya. Dia hanya ibadah kepada Allah, tidak memandang pahala, tidak memandang surga, tidak memandang neraka. Seandainya Allah tidak menciptakan surga, seandainya Allah tidak menciptakan neraka, tetap Rabi'atul Adawiyah akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau itu kita tanamkan kepada diri kita. Kalau kita ibadah hanya masih mengharapkan surganya Allah, takut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, yaitu pun bagus, itu pun ikhlas, cuman ikhlasnya nomor 2. Tingkatan ibadah kita cuma nomor 2. Hei, kenapa kamu selalu tahajud? Karena pengen dimudahkan rizki. Hei, kenapa kamu selalu bersedekah? Karena supaya diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda. Hei, kenapa kamu rajin baca Quran? Ya, baca sholawat. Karena pengen anu. Dagangan laris. Ya, misalkan. Yaitu ikhlas juga. Tetapi ikhlas nomor boncit. Ikhlas paling rendah. Bagus. Daripada sholat kagak, baca Quran moh, puasa nggak mau, zakat pelit, korek, merepet, dur-durpet, mereke hese, aya geh merecet koneng, ulah diterima ulah. Jangan diterima. Kalau ada orang merecet koneng, jangan diterima, bahaya. Ya, misalkan sholatnya ingin dikabulkan hajat, boleh-boleh saja. Misalkan puasanya ingin dikabulkan hajatnya, boleh-boleh saja. Misalkan sedekahnya ingin ditambah, dilipat gandakan harta bendanya oleh Allah, boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Tetapi mbok ya jangan seperti ibadahnya pedagang ya Bu. Kalau ibadah pedagang seperti itu, kalau dia dagang pengen untung, kita sholat pengen untung, kita sedekah pengen untung, macam-macam. Bagus sih bagus, tapi kurang bagus. Maksud bagusnya gimana? Bagus masih mau sholat, walaupun keinginannya bukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bagus. Tetapi tingkatan ibadah yang sangat luar biasa, tingkatan ikhlas yang sangat luar biasa, kita ibadah semata-mata hanya menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita ibadah kemudian dimasukkan ke dalam neraka makhluk Allah, kita makhluk Allah, yang punya kuasa hanya Allah, maka kita akan ridho masuk ke dalam neraka, nggak bakalan panas. Malah kiai masuk neraka loh. Kiai masuk neraka? Iya, beneran kiai masuk neraka. Kanjeng Nabi juga masuk ke dalam neraka loh. Maksudnya apa? Kalau Kanjeng Nabi masuk ke dalam neraka, kalau para alim ulama masuk ke dalam neraka, itu nerakanya dingin, tidak panas. Kenapa? Karena cari umatnya di dalam neraka, karena cari murid-muridnya di dalam neraka, dia ambil, dia angkat, dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu. Tetapi videonya jangan dipotong, nanti gagal paham.
Hei, kata Kiai, Kanjeng Nabi masuk neraka loh. Hei, kata Kiai masuk neraka. Waduh, ini gagal paham namanya. Makanya repotnya kalau ngaji sepotong-sepotong begitu. Pekerjaan yang sepotong-sepotong kagak baik, ibu. Nanggung. Tahu nanggung? Saya suka ingat cerita guru dulu. Ya, ada sepasang suami istri. Ada sepasang suami istri. Barang begitu dikasih anak yang pertama, hitam lagi. Padahal suaminya putih, istrinya putih, tapi pas begitu dikasih anak, hitam lagi. Ya Allah. Padahal kan kalau ke suaminya kan putih, istrinya putih, kan harusnya bagus gitu, putih. Kata suami istri tersebutlah, kita bikin lagi aja lah, mudah-mudahan yang kedua cetakannya bagus, putih. Oke, siap. Online bang. Online. Ini kadang-kadang ibu nggak online, payah. Ibu mah harus online terus ya bu. Selama tidak ada perbodan, ibu harus online. Mau siang, mau malam, silahkan. Subuh, maghrib, hantem terus. Jangan nolak-nolak, bahaya. Lagi nyuci Pak Kiai, tinggalin. Lagi nyambel Kiai, tinggalin. Lagi nyuapin anak Kiai, bawa anaknya. Itu beres ya. Itu beres Kiai tahu. Iya benar. Bahaya ibu kalau nolak-nolak suami, bahaya. Ya, kalau suaminya kagak ridho, selama ibu belum minta maaf, selama suami belum memaafkan, Allah beserta seluruh makhluk Allah itu akan melaknat ibu. Mantap kan untuk suami. Ibu-ibu puasa sunnah tanpa izin suami, begitu suaminya datang, suaminya ingin, ibu kekeh tidak membatalkan, pahalanya buat suami, ibu dapat haramnya. Jelalawora. Ya, subhanallah. Kan salah kita bae boloon. Salah kita boloon dengartikeun. Tapi memang beneran seperti itu. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih anak lagi. Wah, kata suaminya, kata istrinya itu, wah insya Allah ini anak kita kayaknya putih nih, alhamdulillah. Karena udah rapi di dokter kandungan. Harus makan anu, pokoknya kalau anak pengen putih harus banyak minum susu. Jangan minum kopi. Kalau susu itu putih semua, sampai rambutnya putih. Begitu lahir rambutnya putih, bahaya lagi bu. Ketentuan Allah berbeda dengan keinginan suami istri tersebut. Begitu lahir, ternyata anaknya tidak jauh berbeda dari anak yang pertama. Bingung lagi aja. Bingung lagi aja nih suami istri. Ini anak yang pertama hitam, malah yang kedua kayaknya lebih hitam gitu. Ya Allah ya Rabb. Tapi tidak putus asa. Akhir kemudian datang ke Kiai. Kiai, ya, datang. Ini ada apa, kata Kiai? Begini Pak Kiai, saya kan kata suaminya putih, kemudian istri saya putih. Terus kami pengen punya anak yang putih, Kiai, itu gimana caranya? Iya juga, mana anaknya? Dibawa bener kayak orang Afrika, maaf ya. Ataupun kayak orang Papua, maaf, karena memang kebanyakan ya seperti orang Ilat lah. Orang Ilat agak hitam tapi dia mah ada manisnya ya, ada hitam tapi ada manisnya juga. Habis manisnya tinggal kelingnya doang. Padahal suaminya putih, ibunya istrinya putih, seharusnya anaknya putih. Oh, kata Kiai, begini saja Pak, kalau bapak pengen punya anak putih, maaf ya Pak, kalau pas lagi hubungan setengah saja, jangan semuanya, setengah aja. Kok bisa begitu sih Pak Kiai? Ya benar, ini mah syarat.
Jadi pas setengah saja, iya betul setengah. Dipraktekin ceritanya. Pas begitu dipraktekin kan, Masya Allah, pekerjaan setengah itu kagak beres. Kata istrinya, Pak jangan semuanya, sisain. Pak, ingat kata Pak Kiai, ini kalau nanti hitam lagi gimana? Kata suaminya, hitam ya hitam lah, biarin lah. Pekerjaan setengah-setengah itu nggak beres ibu, maksudnya seperti itu. Porno bae, sujon bae waya. Artinya pekerjaan yang tanggung-tanggung, yang setengah-setengah itu nggak bakalan beres, maksudnya seperti itu. Nah iya, hasil produksi setengah-setengah ini nih. Geus kajetin budak detikin teu dosa lah. Dah nggak apa-apa, anak kecil mah nggak ditaklif, mati masuk sorga. Cuman cetakan, hasil cetakan itu tidak jauh daripada yang cetakannya. Udah berarti kos gitu beredar ya, gitulah kira-kira. Sampai di mana tadi eta pohon bae ngajina ya? Pekerjaan nanggung ya. Iya. Lain kabahas naon ieu, kebeltin ieu, teu fokus soalna. Tuh, udah jam 11 jam 11 ya. Nah, enggeus tamalah ulah kebel-kebel ngabahas eta mah teu meunang. Miknet. Orang mukmin, insya Allah ibu bapak, kalau pengen dikejar-kejar surga, orang mukmin ibu bapak, kalau surga ingin mengejar dia, kalau neraka ingin menjauh dia. Ya, kata Sirina Ali cuman satu saja, cuman satu. Kalau kita makan ngejar-ngejar surga, kalau kita kan lari dari neraka. Ini mah surga yang ngejar kita, neraka yang ngejauhi kita. Cuman satu kuncinya. Betul. Cuman satu kuncinya, jangan banyak-banyak. Mau ini saya kasih kunci satu ibu? Mau? Mau bapak? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi, wa man kana fi jitinabil ma'asi kanatin naru yajtanibu. Kata Sayyidina Ali, sing sapa wong ana iya uang iku ngepriya uang ing ilmu, maka ono apa surga iku ngepri surga ing uang. Geus kaje ngerti kabeh ieu tah mah. Dia jawab kabeh. Barang siapa yang mencari ilmu agama, maka surga akan mencarinya. Barang siapa yang mencari ilmu agama, ilmu sholatnya, ilmu puasanya, ilmu zakatnya, ilmu haji umrohnya, ilmu baca Qur'annya, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan agama, baik itu dalam muamalahnya, baik dalam munakahatnya, baik dalam jinayatnya, termasuk ilmu-ilmu agama semua, maka surga akan mencarinya. Walaupun dia tidak mencari surga, tetapi surga sendiri yang mencari dia, ingin segera dimasuki oleh orang yang mau belajar ilmu agama. Alhamdulillah. Makanya ngaji satu saja, ngaji. Ini ada orang ngaji kiai tapi nggak sholat, biarin, ngaji aja dulu. Ada orang ngaji kiai tapi nggak mau puasa, biarin, ngaji aja dulu. Ya, ini ada orang ngaji tapi balas baca Quran, ngaji aja dulu. Lama kelamaan akan timbul di dalam hatinya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul dari rasa malu,
maka dia akan mengakibatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarin, yang penting ngaji aja dulu. Tuh, ngaji. Ada pengajian, datang. Ini nggak bisa datang kiai, kopinya. Yang penting datang. Kopinya nggak datang, duitnya nggak datang, sandalnya juga nggak apa-apa, taruh aja situ. Aduh Gusti. Jadi orang yang mencari ilmu agama, maka surga akan mencarinya. Makanya di dalam hadis Kanjeng Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan maksiat, maka neraka akan meninggalkannya. Orang meninggalkan maksiat, maka maka neraka akan jauh, bahkan lari darinya, tidak mau dimasuki oleh dirinya. Berarti sebaliknya, maksud sebaliknya, barang siapa yang mencari maksiat, maka neraka akan mencarinya. Begitu. Kalau orang mencari ilmu agama, surga akan mencarinya. Barang siapa yang mencari maksiat, bahkan dia bermaksiat, maka neraka yang akan mencarinya. Jadi itu adalah dua sisi yang luar biasa. Orang mau ngaji, surga akan mencarinya. Orang maksiat, neraka yang akan mencarinya. Maka satu-satunya cara adalah ngaji. Maka insya Allah, alhamdulillah, guru-guru kita di sini luar biasa, Ibu, Bu, Pak. Kalau kita bicara guru-guru di kampung kayak seperti ini, atau di kampung-kampung saya, itu luar biasa, Ibu. Guru-guru ngaji di kampung, masya Allah, berkorban, ya, harta, benda, tenaga, pikiran, waktu, itu semuanya dicurahkan untuk murid-muridnya. Bahkan kalau ada makanan, ini makanan, kasih sama anak-anak. Ini ada makanan, kasih sama anak-anak. Kalau misalkan di pondok-pondok pesantren ada santrinya kagak bisa bayar listrik, sudah kiainya yang bayar listrik. Anak-anak yang ada biaya, kiainya ngasih biaya. Kalau di pondok-pondok pesantren seperti itu, dari kiai untuk santri. Suka ingat dulu waktu masih kecil, zaman dulu itu ngaji di rumah guru. Rumahnya masih bilik, rumahnya masih panggung, masih balik. Itu kalau ngaji bawa tuturutan. Tahu tuturutan? Itu bangsa Baghdadiyah, alif jabar a, be jabar ba, aba, be jabar ba, be jarebi, babi. Babi bener. Itu kalau anak-anak dulu itu ngaji, subhanallah, nggak bawa dia petunjuk, nggak bawa apa namanya, tunjuk-tunjukkan begitu. Ya, asal mau ngaji, sempelin bilik rumah ustad. Asal mau ngaji, pelupuhnya diambil buat tunjuk. 1 bulan itu majelis, tinggal bambunya doang, biliknya udah habis, pelupuhnya udah habis, dipakai tuh tunjuk anak santri. Eta zaman baheula gitu, uang minyak tilopan. Zaman dulu mah kata ada uang minyak, karena dulu ngajinya pakai lampu minyak. Ya, kalau sekarang mah uang listrik, bayar listrik kagak, bayar uang minyak kagak, malah rumah kiai tinggal sebelah. Beak palupuhna dipotongan, bilikna dikorobetan. Ya Allah, dulu tuh. Ya kalau di kampung-kampung seperti itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus ngaji? Karena dengan ngaji kita tahu kewajiban-kewajiban, kita tahu larangan-larangan. Dengan ngaji kita tahu kewajiban kita kepada Allah, dengan ngaji kita tahu larangan-larangan terhadap kita. Maka di dalam kitab Alfiyah dijelaskan, warraf'u fi ghairil ladzi marra rajah
fama ubi haf'al wada malam yubah. Artinya apa? Kerjakan yang kamu diperintahkan dan tinggalkan apa-apa yang dilarang untuk kamu. Kalau kamu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kalau kamu meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka kamu termasuk orang-orang yang takwa. Dan orang-orang yang takwa sudah disediakan oleh Allah, uiddat lil muttaqin, surganya Allah disediakan bagi orang-orang yang takwa. Berawal daripada ngaji. Maka oleh karena demikian, walaupun ini penutupan, tetapi ngaji jalan terus. Nanti bulan Ramadan ngaji jalan terus, bulan Syawal nanti ngaji jalan terus. Jangan sampai ditinggalkan, karena kalau kita jauh daripada alim ulama, kalau kita tidak belajar ilmu agama, maka naudzubillah hati kita menjadi keras, bahkan berani melakukan dosa besar, bahkan bisa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang cinta terhadap para alim ulama. Mudah-mudahan kita semua ketika nanti di yaumil akhir, ya, kita mendapatkan syafaat daripada alim ulama, terlebih syafaat baginda Rasul Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena ini sudah jam 11 lewat, maka dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina syiratal mustaqim. Allahumma hdina syiratal mustaqim. Allahumma hdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmata wa ta'wil. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dhunubana waghfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa limasyaykhina wa li aqrabaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Iqdi hawaijana ya Allah min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita. Mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf para jamaah, diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu, karena insya Allah nanti kita ada makan malam bersama. Ya, terima kasih kepada guru kita Ustadz Wahyudin yang saat ini akan kembali. Kita doakan mudah-mudahan selamat di perjalanan. Para jamaah sekalian, demikianlah acara demi acara telah kita laksanakan dari awal sampai akhir. Kami sebagai wakil dari Sahibul Bait dan juga kepada para jamaah sekalian, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami mewakili tuan rumah
dan juga dalam tingkah laku kami, penyampaian kami terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.